Bos, lu sadar nggak kalau gengsi negara kita itu harganya mahal banget? Harganya nggak main-main. 17 triliun rupiah. Bayangin, kita rela bayar iuran segila itu cuma buat dapat kursi VIP di Board of Peace. Biar bisa duduk satu meja sama Israel di bawah arahan Donald Trump. Keren sih. Tapi di saat pejabat kita sibuk cari muka di Washington, ada anak SD di pelosok yang tiap pagi harus taruhan nyawa gelantungan di atas sungai deras. Ada anak di NTT sana yang nggak bisa beli buku sekolah seharga Rp10.000 dan berakhir meninggal. Alasannya klasik, nggak ada anggaran. Jadi pertanyaannya simple, kita ini lagi nyari perdamaian dunia atau cuma lagi beli tiket masuk geng elit? Sementara atap rumah sendiri lagi bocor. Gua nalar santai, yuk kita bedah brutal. Jujur aja, kelakuan elit kita ini mirip OKB atau orang kaya baru yang maksa beli tas Hermes, padahal cicilan mobil nunggak. Masuk Board of Peace itu ibarat beli tiket VIP klub malam biar dianggap sejajar sama negara adidaya. Masalahnya, tiket masuknya 17 triliun. Ada rasa insecure kolektif dari elit kita. Takut nggak diajak main, takut dianggap negara kampung. Mereka rela bayar pajak gengsi, yang angkanya nggak masuk akal, buat rakyat yang tiap hari masih pusing mikirin harga beras yang naik 2.000 perak. Biar lu paham, seberapa gilanya angka 17 triliun, kita bedah pakai matematika orang susah. Duit 17 triliun itu, kalau dipakai bikin sekolah baru, itu kita bisa bikin 34.000 sekolah baru. Bukan renovasi ya, baru. Duit 17 triliun itu kita bisa bikin 1.700 jembatan beton. Anak-anak kita nggak perlu lagi jadi pemain sirkus dadakan, cuma buat pergi belajar. Duit 17 triliun itu kita bisa bikin 3.400 puskesmas dengan peralatan medis yang lengkap. Warga nggak perlu lagi ditandu pakai sarung sejauh 20 kilo cuma buat dapat obat. Tapi nyatanya, kita lebih milih transfer duit itu ke luar negeri buat jadi pahlawan kesiangan di tanah orang, sementara infrastruktur kita udah kayak zona perang. Gila nggak tuh pemerintah kita? Yang paling lucu, di Board of Peace ini kita duduk bareng Israel. Ya katanya sih anti penjajahan, katanya konstitusi menolak penjajahan. Tapi kalau iurannya masuk ke satu rekening organisasi yang sama, apa namanya kalau bukan teman tapi malu-malu? Di saat subsidi rakyat dicabut pelan-pelan, rakyat disuruh ikat pinggang, pemerintah justru longgarin ikat pinggang buat urusan internasional. Prioritasnya buat siapa? Buat rakyat yang milih mereka di kotak suara, atau buat dapat tepuk tangan bule-bule di Davos? Nggak ada yang salah dengan perdamaian, bos. Tapi perdamaian yang dibeli pakai uang rakyat yang masih lapar, itu namanya kemunafikan. Ingat, gengsi internasional nggak bakal bikin perut rakyat kenyang. Masa depan bangsa ini nggak ditentukan dari kursi empuk di Amerika, tapi dari seberapa aman jembatan yang dilewatin anak SD di pelosok desa besok pagi. Gua nalar santai, cabut dulu.